Lantas bagaimana nih dengan teman-teman yang tidak memiliki jurusan tersebut yang tersedia di rekrutmen BUMN tersebut? Bagaimana nih solusinya? Apakah ada solusi? Halo guys, welcome to my YouTube channel Adafgan TV, channel kesayangan kalian semua. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas tentang posisi atau jabatan apa yang ada di perusahaan BUMN yang formasinya menerima semua jurusan pada rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara yang terbuka pada tahun 2020. Nah guys, berhubung rekrutmen bersama tahun 2020 ini sudah terbuka yang perusahaan BUMN ini, maka teman-teman semua yang memiliki kriteria khusus dan kriteria tertentu yang memiliki jurusan yang ada di pemilihan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara ini bisa mendaftar di perusahaan-perusahaan yang ada dan yang tersedia di website resmi dari rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2022. Tetapi tidak semua jurusan atau program studi yang terdaftar di perekrutan bersama Badan Usaha Milik Negara ini tersedia untuk semua jurusan, hanya tersedia di beberapa jurusan atau program studi yang tersedia. Nah, lantas bagaimana nih dengan teman-teman yang tidak memiliki jurusan tersebut yang tersedia di rekrutmen BUMN tersebut? Bagaimana nih solusinya? Apakah ada solusi dari perihal tersebut? Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan-perusahaan apa saja yang ada di BUMN yang bisa menerima formasi dengan semua jurusan yang ada. Nah teman-teman, simak video ini dan jangan di skip, karena informasi yang saya sampaikan di sini akan sangat bermanfaat kepada teman-teman yang mendaftar di rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Nah guys, sebagai support system di channel YouTube Adafgan TV, saya mohon klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Adafgan TV terkait dengan rekrutmen bersama BUMN. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jurusan apa saja yang tersedia untuk formasi yang bisa diterima untuk semua jurusan yang ada di rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara. Nah teman-teman, ada beberapa perusahaan yang sudah saya catat dan sudah saya riset di semua perusahaan yang tersedia, dan hanya ada beberapa perusahaan yang menerima formasi semua jurusan untuk mendaftar di Badan Usaha Milik Negara ini. Nah teman-teman, ini sudah saya catat di sini ya teman-teman ya, apa nama perusahaan dari BUMN itu dengan formasi vakansinya apa, lulusannya apa, apakah dia D3, D1, D2, dan semua jurusan S1 pun dan D4, dan apa formasi jabatan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut untuk semua jurusan yang ada. Nah teman-teman, saya sudah mencatatnya ya, dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua perusahaan yang menerima semua jurusan. Nah kepada teman-teman yang jurusan pendidikan atau jurusan yang lain itu yang tidak terdaftar di rekrutmen Badan Usaha Milik Negara, nah teman-teman patut berbahagia, karena saya akan menjelaskan di sini perusahaan-perusahaan mana yang menerima semua jurusan. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu perusahaan dengan jabatan yang ditawarkannya teman-teman ya, jadi simak baik-baik. Nah teman-teman, adapun yang pertama perusahaan yang menerima semua jurusan itu adalah PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Nah teman-teman, saya ulangi lagi, adalah PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Nah dia menerima itu lulusan S3 dengan formasi yang ditawarkannya adalah Airport Security Design and Development. Nah untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia, untuk semua jurusan itu teman-teman ya, yang diterima itu hanya satu formasi, yaitu Airport Security Design and Development. Nah seperti itu teman-teman ya. Kita berlanjut ke perusahaan yang kedua yang menerima formasi semua jurusan, yaitu PT Bio Farma Persero PT Kimia. Dengan lulusannya itu yang akan diterima adalah S1 D4 dengan formasinya Pelaksana Operasional Jasa 2.
Ya, saya ulangi teman-teman ya. Di PT Bio Farma Persero PT Kimia dengan lulusan S1 atau D4, dengan formasi yang ditawarkannya adalah pelaksana operasional jasa. Nah, kita berlanjut ke perusahaan yang ketiga, yaitu Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Nah, teman-teman, di sini dia menerima 4 formasi yang ditawarkan teman-teman ya untuk semua jurusan. Nah, adapun lulusan dari D3, dia menerima audio man sebagai formasi yang pertama. Nah, kemudian itu dengan lulusan S1 dan D4 itu dengan formasinya video editor dan pengelola sosmed. Nah, kemudian teman-teman yang formasi yang ketiga yaitu lulusan S1 dan D4 yaitu koresponden teks. Nah, kemudian yang terakhir dengan lulusan S1 dan D4 yaitu formasinya adalah account eksekutif. Nah, teman-temannya itu adalah 4 formasi yang diterima oleh Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Nah, kemudian saya akan berlanjut ke perusahaan yang keempat yang menerima formasi semua jurusan ya teman-teman adalah PT Bank Negara Indonesia Persero. Nah, dari PT Bank Negara Indonesia Persero ini dia menerima lulusan D3, yaitu teman-teman ada 4 formasinya yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah lulusan D3 dengan formasi Business Origination Remedial Recovery. Nah, itu adalah formasi yang pertama. Kemudian formasi yang kedua dengan lulusan D3 adalah Business Origination Collection. Nah, formasi yang ketiga lulusan juga D3 adalah Business Origination Credit Standard. Nah, kemudian yang terakhir di PT Bank Negara Indonesia adalah dengan lulusan D3 dengan formasi Business Origination Admin Credit. Nah, seperti teman-teman ya, untuk PT Bank Negara Indonesia Persero dia itu menerima 4 formasi. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke perusahaan yang keempat adalah PT Bank Tabungan Indonesia Persero atau biasa disingkat dengan Bank BTN. Bank BTN ya teman-teman. Dia itu menerima sebanyak dia ini lebih banyak ya teman-teman ya. Formasi yang diterimanya adalah 5 formasi dengan semuanya adalah lulusan dari S1 dan D4. Nah, teman-teman, yang pertama formasinya adalah Loan Officer. Kemudian formasi yang kedua adalah Loan Service. Kemudian yang ketiga adalah Brand Funding Support. Nah, kemudian teman-teman yang selanjutnya adalah Junior Branch Funding Sales. Nah, kemudian yang terakhir adalah General Affair and Support. Nah, itu adalah kelima formasi yang akan diterima di PT Bank Tabungan Negara atau disingkat dengan Bank BTN. Nah, kemudian kita berlanjut ke perusahaan yang keenam teman-teman ya. Pasti kita sudah mengetahui perusahaan ini sih karena dia sudah lebih meluas ya. Perusahaan ini adalah PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, dia menerima sebanyak 3 formasi teman-temannya dengan lulusan S1 dan D4. Nah, adapun formasinya teman-temannya yang pertama adalah Customer Engagement. Nah, yang akan diterima dengan lulusan S1 dan kemudian adalah lulusan S1 yaitu Sales. Nah, kemudian yang ketiga adalah atau yang terakhir di PT Telkom Indonesia adalah dia menerima lulusan S1 dengan formasi di Digital Service. Nah, itu teman-teman ya untuk formasi PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, kita berlanjut ke perusahaan selanjutnya atau perusahaan yang ketujuh adalah PT Pos Indonesia Persero. Nah, teman-teman, dia menerima lulusan D3 dengan formasi ada 2 untuk semua jurusan ya teman-teman ya. Adapun formasinya adalah Analisis Digital Senior untuk lulusan D3. Dan kemudian yang selanjutnya adalah Analisis Digital Junior. Nah, itu semua menerima formasi
semua jurusannya teman-teman. Nah kemudian adapun formasi atau perusahaan yang terakhir yang akan menerima semua jurusan itu adalah perusahaan yang ke-8 dan yang terakhir adalah PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Nah, di sini teman-teman ya, dia menerima sebanyak 6 formasi untuk semua jurusan. Nah, adapun untuk lulusan S1 dengan jurusan marketing analisis dengan formasinya adalah marketing analisis. Kemudian yang kedua dengan lulusan D3 dengan formasinya adalah FOO. Saya belum tahu kepanjangan ini teman-teman ya, mungkin teman-teman nanti bisa sharing atau searching di Google apa sih kepanjangan dari FOO ini, atau teman-teman yang mengetahui kepanjangannya itu bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini teman-teman ya, atau di video ini. Nah kemudian formasi selanjutnya dengan lulusan S1 dan D4 adalah HC Business Partner. Nah teman-teman, kemudian yang selanjutnya adalah lulusan S1 dan D4, yaitu formasinya adalah e-commerce. Nah selanjutnya teman-teman ya, formasi yang kelima adalah lulusan S1 dan D4 adalah Senior Account Management. Ya, itu teman-temannya adalah Senior Account Management. Dan kemudian formasi yang terakhir adalah lulusan S1 dan D4 dengan formasi Manager Account Management. Nah, seperti teman-teman ya, dari formasi PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang membuka 6 formasi di rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Nah, adapun yang bisa saya jelaskan teman-teman ya adalah 8 perusahaan yang menerima formasi dengan semua jurusan bisa mendaftar di perusahaan tersebut. Nah, besar harapan teman-teman pasti yang menonton video ini bisa lulus di situ. Nah, teman-teman yang menonton video ini dan belum submit atau belum melamar pekerjaan di rekrutmen BUMN tahun 2022, nah teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai referensi untuk pemilihan formasi atau posisi yang akan dilamar di rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Nah teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau apapun itu, atau keresahan teman-teman terkait dengan pendaftaran rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 ini, bisa berkomentar di video ini. Nanti saya akan menjawab teman-teman ya secepatnya, agar teman-teman bisa mengetahui apa sih yang belum lengkap, apa sih yang kurang di rekrutmen BUMN ini. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan di video ini. Baiklah teman-teman, saya akhiri video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Adi Afgan TV. Nah teman-teman, saya akhiri video ini. See you next video. Dah, thank you.